waspada. Siapa sebenarnya kau? Dan kenapa kau datang ke sini? Elizabeth tersenyum tenang. Tenanglah, aku tidak datang untuk melawan kalian. Ia kemudian menoleh kepada Nexus. Tujuanku adalah mencari Makoto Yuki, atau yang kini dikenal sebagai Nexus. Seluruh ruangan memperhatikannya. Kalian pasti berasal dari dunia Honkai dan dunia Kamen Rider. Perkenalkan sekali lagi, namaku Elizabeth. Elizabeth membungkukkan badannya dengan sopan. Aku adalah asisten di Velvet Room. Aku datang atas permintaan masterku. Master Igor ingin bertemu denganmu, Nexus. Beliau memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Nexus tampak terkejut. Master Igor, memanggilku? Elizabeth mengangguk. Benar. Kiana mengangkat tangannya. Tunggu dulu. Siapa sebenarnya Igor? Semua orang kembali menoleh kepada Nexus. Nexus mengangguk pelan. Baiklah, akan kujelaskan. Ia berdiri dari kursinya. Igor adalah pemimpin sekaligus penjaga Velvet Room. Bronya mulai mencatat. Igor, pemimpin Velvet Room. Nexus. Beliau adalah sosok yang membimbing para tamu Velvet Room dalam perjalanan mereka. Ia memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai persona dan kekuatan yang berkaitan dengan hati manusia. Einstein memperhatikan dengan serius. Lee Searle Albert Einstein. Jadi dia bukan ilmuwan atau prajurit. Nexus. Tidak. Tugas Igor bukan memimpin pasukan atau bertarung di garis depan. Ia lebih banyak membimbing mereka yang memiliki hubungan dengan kekuatan persona. Sogo menyilangkan tangannya. Sogo Tokiwa. Berarti dia memiliki kedudukan yang sangat penting di Velvet Room. Nexus. Tepat. Mini Aegis mengangguk. Igor selalu membantu para tamu yang datang ke Velvet Room sesuai dengan perjalanan mereka masing-masing. Teresa menatap Elizabeth. Jadi kau datang hanya untuk menyampaikan pesan dari Igor? Benar. Master Igor meminta agar Nexus datang ke Velvet Room sesegera mungkin. Ada sesuatu yang harus beliau sampaikan mengenai ancaman Shadow, Another Persona, dan Keystone. Ruangan menjadi hening. Kiana memandang Nexus. Kalau begitu, sepertinya pertemuan ini memang sangat penting. Nexus mengangguk pelan. Jika Igor memanggilku secara langsung, Nexus, berarti ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Elizabeth tersenyum tipis. Tepat sekali. Dan aku yakin Bab 5 menuju Velvet Room. Nexus menatap Elizabeth dengan wajah serius. Jadi Master Igor memanggilku? Apakah beliau memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan denganku? Elizabeth mengangguk pelan. Benar, Nexus. Master Igor ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ada pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi, dan beliau ingin membicarakannya langsung denganmu. Nexus terdiam sejenak. Jadi, benar-benar ada alasan beliau memanggilku. Ya, Elizabeth kemudian memandang semua orang di ruang rapat. Dan jika kalian menginginkannya, kalian juga boleh ikut memasuki Velvet Room bersama Nexus. Kiana tampak terkejut. Tunggu, kami juga boleh masuk ke pintu biru itu? Elizabeth tersenyum ramah. Tentu, tidak perlu khawatir. Selama kalian datang dengan niat baik, kalian dipersilakan memasuki Velvet Room. Bronya mengangguk pelan. Menarik. Kesempatan untuk mengamati Velvet Room secara langsung. Teresa menatap pintu biru yang masih bersinar. Teresa Apocalypse. Kalau begitu, kita akan ikut. Sogo melangkah maju. Baiklah, kalau jawaban mengenai Shadow, Another Persona, dan Keystone ada di sana, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Durandal mengangguk. Aku setuju. Kami akan menemani Nexus. Nexus memandang Elizabeth. Jadi, mereka semua boleh ikut? Elizabeth mengangguk sambil tersenyum. Benar. Master Igor sudah mengetahui bahwa kalian akan datang bersama Nexus. Mini Aegis terbang berputar dengan gembira. Wah, akhirnya kembali ke Velvet Room. Nexus menarik napas pelan. Baiklah, Nexus, aku sudah siap. Ia menatap pintu biru yang bersinar di tengah ruangan. Nexus, ayo Elizabeth. Elizabeth membungkukkan badan dengan anggun.
Bagus, Master Igor sedang menunggu kedatanganmu, Nexus. Kiana mengepalkan tangannya. Baik, kalau begitu kita masuk bersama. Elizabeth melangkah lebih dahulu menuju pintu biru. Nexus mengikuti di belakangnya ditemani Mini Aegis. Di belakang mereka, Kiana, Mei, Bronya, Sile, Teresa, Durandal, Rita, Sogo, Yusuke, Shoichi, Tesla, dan Einstein ikut melangkah mendekati pintu tersebut. Sesaat kemudian, cahaya biru dari Velvet Room menyelimuti mereka satu persatu, membawa rombongan itu menuju tempat misterius, tempat Igor telah menunggu untuk mengungkap rahasia yang akan menentukan nasib berbagai dunia. Pertemuan dengan Igor Cahaya Biru perlahan menghilang. Saat semua orang membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah ruangan luas yang diselimuti cahaya biru lembut. Kursi-kursi mewah, meja panjang, dan suasana yang tenang memenuhi tempat itu. Di ujung ruangan berdiri seorang pria berhidung panjang dengan pakaian biru elegan. Dialah Igor. Welcome to the Velvet Room. Semua orang memperhatikan sosok itu. Igor kemudian mengalihkan pandangannya kepada Nexus. Selamat datang kembali, Nexus, robot ciptaanku. Akhirnya kau datang. Nexus melangkah maju. Jadi, kaulah yang memanggilku? Igor mengangguk perlahan. Benar, akulah yang memanggilmu ke sini. Tiba-tiba, beberapa cahaya biru muncul di sisi ruangan. Dari cahaya itu, muncul para penghuni Velvet Room lainnya. Elizabeth tersenyum. Di sampingnya muncul Margaret, Theodore, Lavenza, Caroline, dan Justine. Caroline langsung menyilangkan kedua tangannya. Akhirnya kau datang juga, robot biru. Kami sudah lama menunggumu. Lavenza tersenyum lembut. Selamat datang kembali, Nexus. Ada hal penting yang harus kami sampaikan kepadamu. Theodore membungkukkan badan dengan sopan. Senang bertemu kembali, Nexus. Margaret kemudian memandang rombongan dari Honkai dan Kamen Rider. Jadi, mereka adalah para tamu dari dunia lain. Selamat datang di Velvet Room. Kiana membalas dengan ramah. Benar. Kami berasal dari dunia Honkai. Sogo mengangguk. Dan aku berasal dari dunia Kamen Rider. Teresa memperhatikan seluruh ruangan. Tempat ini benar-benar berbeda dari manapun yang pernah kulihat. Ia kemudian menatap Igor. Sebenarnya, mengapa kalian membawa kami ke sini? Igor tersenyum tipis. Karena kini nasib berbagai dunia mulai saling terhubung. Dan Nexus berada di pusat dari perubahan itu. Semua orang terdiam. Sogo mengernyitkan dahi. Maksudmu, akan terjadi sesuatu? Benar. Ada ancaman yang sedang bergerak di balik kemunculan Shadow, Another Persona, dan retakan antar dimensi. Igor menatap langsung ke arah Nexus. Namun sebelum menjelaskan semuanya kepada kalian, ada satu hal yang harus kubicarakan terlebih dahulu denganmu, Nexus. Nexus mengangguk pelan. Nexus, baik, aku siap mendengarkan. Velvet Room kembali hening. Semua orang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, sementara Igor bersiap mengungkap rahasia penting yang selama ini disembunyikannya kepada Nexus. Open quote, kata Tan. Tokoh Igor, Elizabeth, Margaret, Theodore, Lavenza, Caroline, dan Justine merupakan karakter resmi dari seri Persona yang berperan sebagai penghuni atau asisten Velvet Room. Adegan pertemuan bersama seluruh karakter ini merupakan bagian dari cerita crossover orisinal. Close quote. Arkana baru. Nexus Velvet Room kembali dipenuhi keheningan. Nexus menatap Igor dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi, kau memanggilku karena ada sesuatu yang ingin kau bicarakan? Igor mengangguk perlahan. Benar, Nexus. Ada hal penting yang harus kau ketahui. Nexus mengangguk. Tentu aku masih mengingatmu, Master Igor. Kaulah yang, bersama Philemon dan penghuni Velvet Room, memberiku kesempatan untuk hidup kembali sebagai robot Project P3 dengan nama Nexus. Igor tersenyum tipis. Tepat sekali. Setelah pengorbananmu untuk menyegel Nyx dan menyelamatkan dunia, perjalananmu sebagai manusia telah berakhir. Namun kisahmu belum selesai. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Karena itu, kau diberi jalan baru. Kini kau berjalan sebagai Nexus, pelindung yang mengembara melintasi berbagai dunia. Nexus menatap tangan mekanisnya. Nexus, aku masih mengingat semuanya. Aku menggunakan kekuatan yang kau berikan untuk menghentikan Nyx dan melindungi teman-temanku, termasuk Aegis. Igor mengangguk. Dan karena itulah jalanmu telah berubah. Margaret kemudian melangkah maju. Nexus, saat kau masih menjadi Makoto Yuki, kau dikenal sebagai pemegang Arcana Full dan memiliki potensi wildcard. Ruangan menjadi sunyi. Namun sekarang keadaan telah berubah.
Sebagai robot Project Petia, perjalananmu tidak lagi sama seperti dahulu. Nexus menatap Margaret. Maksudmu? Kini Arcana yang melambangkan perjalananmu adalah Arcana World. Bronya mulai mencatat. Arcana World, simbol perjalanan baru. Margaret mengangguk. Benar. Tugasmu sekarang bukan lagi hanya melindungi satu dunia. Kau akan menjelajahi berbagai dunia dan berbagai alam semesta untuk menghadapi ancaman yang menghubungkan mereka. Kiana memperhatikan dengan serius. Jadi, perjalanan Nexus benar-benar telah berubah. Tepat. Namun itu bukan berarti harapan telah hilang. Theodore melangkah maju. Arcana Fool tidak lenyap dari dunia. Suatu hari nanti, akan muncul seorang pemegang baru Arcana Fool dengan kekuatan Wildcard. Semua orang terdiam. Theodore, takdirnya berbeda dari Nexus, tetapi jalan mereka akan saling bertemu. Elizabeth tersenyum kepada Nexus. Dan ketika hari itu tiba, orang itu akan menjadi rekan seperjalananmu. Lavenza mengangguk. Kalian akan saling membantu menghadapi ancaman yang menghubungkan berbagai dunia. Sogo tersenyum kecil. Sogo Tokiwa. Berarti Nexus tidak akan berjuang sendirian. Igor mengangguk pelan. Benar, perjalananmu sebagai Arcana World baru saja dimulai. Nexus menggenggam tangannya perlahan. Jadi, inilah jalan hidupku sekarang. Ya, bukan sebagai akhir dari Makoto Yuki, melainkan awal dari perjalanan baru sebagai Nexus, pengembara yang melindungi berbagai dunia. Ruangan kembali sunyi. Kata-kata Igor membuat Nexus mulai memahami bahwa kehidupannya yang baru bukanlah hukuman, melainkan sebuah misi yang lebih besar dari sebelumnya. Open quote, catatan. Dalam seri resmi Persona, protagonis Persona 3 dikenal memiliki Arcana Full dan kemampuan Wild Card. Sementara itu, Arcana World memiliki makna simbolis dalam Tarot. Perubahan Nexus menjadi pemegang Arcana World dalam cerita ini merupakan konsep orisinal untuk kebutuhan crossover fanfiction. Close to dari dunia lain. Nexus masih menatap Igor dengan penuh rasa ingin tahu. Nexus. Jadi, aku bukan lagi pemegang Arcana Full dan Wild Card? Benar, Nexus. Jalanmu kini adalah Arcana World, Nexus. Dan kau mengatakan akan ada seorang yang menggantikanku sebagai pemegang Arcana Full? Ya, mengangguk. Takdir telah memilih seorang pemuda dari dunia lain. Semua orang menatap Igor. Dunia lain. Benar, tiba-tiba, di tengah Velvet Room muncul cahaya biru yang berputar. Sebuah kursi perlahan muncul dari dalam cahaya itu. Di atas kursi tersebut tampak seorang remaja berambut biru yang sedang tertidur. Beberapa detik kemudian, ia perlahan membuka matanya. Hah! Nags melihat ke sekeliling dengan bingung. Di mana aku? Ia berdiri dari kursinya. Tempat apa ini? Dan siapa kalian semua? Kiana tampak terkejut. Bukankah itu Nagisa Shiota? Sogo menoleh. Kau mengenalnya, Kiana? Kiana mengangguk. Ya, Nagisa Shiota adalah tokoh utama dari dunia Classroom Assassination. Dia adalah seorang siswa yang belajar di kelas 3A bersama teman-temannya. Sile tampak penasaran. Classroom Assassination? Kiana melanjutkan penjelasannya. Di dunia Nagisa, mereka memiliki seorang guru yang sangat unik. Namanya Koro Sensei. Sogo mengangkat alis. Guru? Guru seperti apa? Koro Sensei adalah makhluk berwarna kuning yang menjadi wali kelas mereka. Meskipun penampilannya sangat aneh, dia mengajar murid-muridnya dengan sungguh-sungguh dan selalu berusaha membantu mereka berkembang. Teresa memperhatikan penjelasan itu. Teresa Apokalips. Jadi Nagisa adalah seorang pelajar. Benar, Nagisa masih melihat ke sekeliling dengan kebingungan. Maaf, aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Igor tersenyum tenang. Selamat datang, ini adalah Velvet Room. Nagisa memandang Igor. Velvet Room? Igor mengangguk. Ya, Igor. Dan kedatanganmu ke sini bukanlah sebuah kebetulan. Semua orang kembali terdiam. Sementara Nagisa mulai menyadari bahwa ia telah dipanggil ke sebuah tempat misterius yang berada di luar dunianya sendiri. Open quote, catatan, Nagisa Shiota dan Koro Sensei adalah karakter resmi dari Assassination Classroom. Dalam cerita crossover ini, Nagisa dipanggil ke Velvet Room sebagai bagian dari alur orisinal dan bukan merupakan bagian dari cerita resmi seri tersebut. Close quote. Dan Nagisa. Nagisa masih memandang ke sekeliling dengan wajah bingung.
Tempat apa ini? Kenapa aku bisa bangun di sini? Dan siapa kalian semua? Igor tersenyum tenang dari balik mejanya. Ho, ho, tenanglah, Nagisa. Kau kini berada di Velvet Room. Nagisa berkedip beberapa kali. Velvet Room? Igor mengangguk perlahan. Igor, Velvet Room adalah tempat misterius yang hanya dapat dimasuki oleh mereka yang memiliki takdir tertentu. Di sini, para tamu memperoleh bimbingan untuk perjalanan yang akan mereka tempuh. Elizabeth melangkah maju. Selamat datang di Velvet Room, Nagisa. Margaret, kami adalah para penghuni yang membantu Master Igor. Senang bertemu denganmu. Semoga perjalananmu dimulai dengan baik. Jangan membuat masalah di sini. Dengarkan penjelasan Master Igor dengan saksama. Nagisa masih tampak kebingungan. Jadi, semua ini bukan mimpi? Bukan. Dan alasan kau dipanggil ke sini adalah karena takdirmu telah mulai bergerak. Nagisa menelan ludah. Takdirku? Igor kemudian mengangkat tangannya ke arah seseorang yang berdiri tidak jauh dari Nagisa. Ada seseorang yang akan menjadi rekan perjalananmu. Lihatlah ke depanmu. Nagisa perlahan menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria berzirah biru dengan mata bercahaya biru. Nagisa terkejut. Ah, siapa kau? Nexus tersenyum tipis. Melihat seragammu kau juga seorang siswa sekolah. Nagisa mengangguk gugup. Iya, aku murid kelas 3I. Namaku Nagisa Shiota. Nagisa kemudian bertanya balik. Kalau begitu, siapa namamu? Nexus mengangguk pelan. Namaku Nexus. Ia memandang tangan mekanisnya sejenak. Saat ini aku adalah robot Project Pythia. Namun dahulu, nama asliku adalah Makoto Yuki. Nagisa membelalakkan matanya. Makoto, Yuki? Ya, itulah nama yang kumiliki ketika aku masih menjadi manusia. Velvet Room kembali hening. Pertemuan pertama antara Nexus dan Nagisa menjadi awal dari hubungan baru yang tampaknya telah dipersiapkan oleh takdir. Open quote, catatan Nagisa Shiota berasal dari Assassination Classroom, sedangkan Makoto Yuki adalah protagonis Persona Tia. Pertemuan mereka di Velvet Room merupakan bagian dari alur crossover orisinal cerita ini. Close quote. 5. Masa lalu Makoto Yuki Igor memandang Nagisa dengan tenang. Benar, sosok yang berdiri di hadapanmu ini dikenal sebagai Nexus. Dahulu, ia adalah seorang remaja bernama Makoto Yuki. Ia bersekolah di Gekkoukan High School. Nagisa tampak penasaran. Gekkoukan High School? Elizabeth mengangguk sambil tersenyum. Benar, Makoto Yuki adalah seorang siswa di Gekkoukan High School. Di sana, ia bertemu dengan teman-temannya dan bergabung dengan sebuah kelompok bernama SIS. Bersama mereka, ia menghadapi berbagai ancaman yang muncul pada malam misterius yang mereka hadapi. Nagisa memandang Nexus. Jadi, kau juga pernah menjadi siswa sekolah sepertiku? Nexus mengangguk pelan. Ya, aku pernah menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar. Aku belajar di Gekkoukan High School, berteman dengan anggota SIS, dan memimpin mereka dalam berbagai pertempuran. Nexus, Aegis, juga merupakan salah satu rekanku di sana. Nagisa tersenyum kecil. Jadi kau pernah menjadi pemimpin sebuah tim? Benar. Namun, itu semua jadi saat aku masih menjadi Makoto Yuki. Suasana menjadi lebih hening. Nagisa memperhatikan ekspresi Nexus. Tadi kau bilang saat masih menjadi Makoto Yuki. Apa maksudnya? Nexus menundukkan kepala. Sebelum ia sempat menjawab, Igor berbicara dengan tenang. Igor, izinkan aku yang menjelaskannya. Semua orang memandang ke arah Igor. Pada akhir perjalanannya sebagai manusia, Makoto Yuki memilih mengorbankan dirinya demi melindungi dunia. Ia menghadapi ancaman besar yang dikenal sebagai Nyx dan mempertaruhkan seluruh hidupnya demi keselamatan orang lain. Kiana dan yang lain mendengarkan dengan saksama. Setelah pengorbanan itu, kehidupan Makoto Yuki sebagai manusia berakhir. Igor kemudian memandang Nexus. Namun kisahnya tidak berhenti di sana. Dengan bantuan Velvet Room dan Philemon, lahirlah identitas baru. Sebuah tubuh mekanis yang mengemban misi baru. Itulah robot Project P3 yang kini dikenal dengan nama Nexus. Nagisa terdiam beberapa saat. Ia kemudian menatap Nexus dengan wajah penuh hormat. Jadi, kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan dunia. Nexus mengangguk pelan. Nexus, itulah pilihanku saat itu. Velvet Room kembali sunyi.
Nagisa kini mulai memahami bahwa sosok di hadapannya bukan sekadar robot, melainkan seseorang yang pernah menjadi pelajar biasa dan rela mengorbankan dirinya demi melindungi dunia serta orang-orang yang ia sayangi. Open quote, catatan. Dalam cerita resmi Persona 3, Makoto Yuki adalah protagonis yang bersekolah di Gekkoukan High School dan bergabung dengan CS. Adegan mengenai robot Project PT Nexus merupakan elemen orisinal dalam fanfic crossover ini. Close quote. Nagisa masih menatap Nexus dengan rasa penasaran. Jadi, kamu benar-benar seorang robot? Nexus mengangguk pelan. Benar. Sekarang aku adalah robot Project Petia bernama Nexus. Setelah kehidupanku sebagai Makoto Yuki berakhir, jiwaku dipindahkan ke tubuh robot ini agar aku dapat melanjutkan misiku melindungi berbagai dunia. Mini Aegis mengangguk dengan semangat. Benar sekali. Nexus Sun sekarang adalah robot Project Petia. Nagisa kemudian melihat robot kecil yang melayang di samping Nexus. Ah, kalau begitu siapa kamu robot kecil? Mini Aegis melambaikan tangan kecilnya. Halo, namaku Mini Aegis. Aku adalah robot anti-shadow support yang dibuat oleh Nexus Sen. Nagisa tersenyum kecil. Robot anti-shadow support? Nexus mengangguk. Ya, Mini Aegis adalah rekanku. Aku menciptakannya sebagai pengingat seseorang yang sangat berarti bagiku. Seseorang? Siapa namanya? Mini Aegis tersenyum ceria. Kakak Aegis, memiringkan kepalanya. Aegis? Mini Aegis mulai menjelaskan dengan bangga. Mini Aegis, kakak Aegis adalah robot anti-shadow generasi ketujuh. Mini Aegis, tugasnya adalah melindunginya dan menghadapi Shadow. Shadow, dia sangat kuat, baik hati, dan selalu berusaha menjaga Nexus Sun saat beliau masih menjadi Makoto Yuki. Kiana tersenyum mendengarkan penjelasan itu. Mini Aegis memang sangat mirip dengan Aegis, ya? Mini Aegis mengangguk cepat. Benar, tapi aku versi mini. Mini Aegis, tubuhku lebih kecil dan tugasku lebih banyak membantu Nexus Sun sebagai unit pendukung. Mini Aegis berputar kecil di udara. Heh, kata banyak orang aku lucu dan imut. Nagisa tertawa pelan. Iya memang. Kamu terlihat sangat lucu. Mini Aegis tersenyum lebar. Terima kasih. Nexus memandang Mini Aegis dengan senyum tipis. Walaupun Mini Aegis bukan Aegis yang asli, kehadirannya selalu mengingatkanku pada sahabatku. Nagisa mengangguk pelan. Sekarang aku mulai mengerti. Aegis pasti adalah seseorang yang sangat berharga bagimu. Nexus terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, dia adalah salah satu teman yang paling berarti dalam hidupku. Velvet Room kembali dipenuhi suasana tenang, sementara Nagisa mulai memahami kisah di balik Nexus, Mini Aegis, dan sosok Aegis yang selalu hidup dalam kenangan mereka. War. Nagisa memandang Nexus dengan ekspresi iba. Jadi, kau benar-benar memiliki seorang teman robot? Nexus mengangguk pelan. Namanya Aegis. Ia adalah robot anti-shadow generasi ketujuh. Nexus tersenyum tipis saat mengenang masa lalunya. Saat aku masih menjadi Makoto Yuki, Aegis selalu berada di sisiku. Ia sangat serius dalam menjalankan tugasnya, tetapi terkadang juga bersikap polos karena masih belajar memahami perasaan manusia. Mini Aegis mengangguk dengan semangat. Kakak Aegis selalu ingin melindungi Nexus San. Nexus melanjutkan. Berkali-kali ia mempertaruhkan dirinya demi melindungiku dan teman-teman SIS. Bahkan sampai pertempuran terakhir, ia tetap berada di sisiku. Nagisa menundukkan kepala. Nagisiota. Jadi, setelah pertarungan terakhirmu, kau kehilangan Aegis karena kau mengorbankan dirimu demi menyelamatkan dunia? Nexus mengangguk perlahan. Nexus, benar. Itulah akhir kehidupanku sebagai Makoto Yuki. Igor melanjutkan penjelasan. Setelah pengorbanannya, kehidupan Makoto Yuki sebagai manusia berakhir. Dengan bantuan Velvet Room dan Filament, lahirlah identitas baru. Robot Project P3, Nexus. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Kini ia memikul peran baru sebagai pemegang Arcana World. Nexus memandang Igor. Jadi,
Benar-benar tidak ada lagi jalan bagiku sebagai Arcana Full ataupun Wild Card? Igor menggeleng pelan. Benar, jalanmu telah berubah. Sebagai Arcana World, tugasmu adalah mengembara melintasi berbagai dunia dan menghadapi ancaman yang menghubungkan dimensi-dimensi tersebut. Margaret menambahkan, perjalananmu kini tidak lagi terbatas pada satu dunia. Akan ada banyak dunia yang membutuhkan bantuanmu. Nexus mengangguk pelan. Nexus, aku mengerti. Kemudian Igor berbicara dengan nada yang lebih serius. Namun, ancaman yang sedang muncul bukan hanya shadow biasa. Seluruh ruangan menjadi hening. Konflik yang akan datang akan melibatkan kekuatan persona dari berbagai dunia. Kiana mengernyitkan dahi. Apa maksudnya? Nexus ikut memandang Igor. Persona? Psychic War? Igor mengangguk. Benar, itulah nama yang kuberikan untuk konflik besar yang sedang mendekat. Sebuah perang yang melibatkan kekuatan persona, retakan antar dimensi, dan ancaman yang menghubungkan berbagai dunia. Sogo mengepalkan tangannya. Jadi ancaman yang kita hadapi jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Tepat. Karena itulah perjalanan Nexus sebagai Arcana World baru saja dimulai. Velvet Room kembali sunyi. Semua yang hadir menyadari bahwa pertempuran melawan Shadow dan Another Persona hanyalah awal dari konflik yang jauh lebih besar. Sebuah perang antar dunia yang mulai disebut sebagai Persona Psychic War. Open quote. Catatan. Dalam seri resmi Persona, tidak ada konsep bernama Persona Psychic War maupun peran Arcana World sebagai pengembara antar dunia. Keduanya merupakan elemen orisinal dalam cerita crossover ini, yang menggabungkan dunia Persona, Honkai Impact Third, Kamen Rider, dan seri lainnya. Close quote. Ramalan Persona Psychic War. Suasana di Velvet Room menjadi semakin hening. Igor menatap Nexus dengan tatapan serius. Benar, Nexus. Perjalananmu sebagai bagian dari kisah Persona 3 telah berakhir. Kini kau menempuh jalan yang baru. Jalan itu adalah Persona World. Nexus memperhatikan setiap kata yang diucapkan Igor. Nexus. Persona World? Igor mengangguk perlahan. Ya, sebagai pemegang Arcana World, tugasmu bukan lagi hanya melindungi satu kota atau satu dunia. Kau akan mengembara melintasi berbagai dunia untuk menghadapi ancaman yang menghubungkan dimensi-dimensi tersebut. Sogo menyilangkan kedua tangannya. Jadi, semua ini berhubungan dengan perang yang kau sebut tadi? Igor menjawab dengan tenang. Benar, sebuah konflik besar sedang mendekat. Aku menyebutnya Persona Psychic War. Kiana tampak penasaran. Persona Psychic War. Jadi itu adalah perang besar? Elizabeth melangkah maju. Benar, itulah alasan utama Master Igor memanggil Nexus ke Velvet Room. Semua orang memandang Elizabeth. Retakan antar dunia mulai terbuka. Shadow dan Another Persona bukanlah satu-satunya ancaman. Akan muncul musuh-musuh baru dari berbagai dunia yang berusaha memanfaatkan kekuatan persona. Thersa mengangguk pelan. Thersa Apocalypse. Jadi karena itulah berbagai dunia mulai saling terhubung. Tepat. Jika perang ini tidak dihentikan, keseimbangan banyak dunia akan berada dalam bahaya. Nexus mengepalkan tangannya. Jadi, inilah alasan sebenarnya aku dipanggil. Igor mengangguk. Ya, perjalananmu sebagai Nexus, pemegang Arcana World, baru saja dimulai. Velvet Room kembali sunyi. Kini semua yang hadir memahami bahwa ancaman yang mereka hadapi bukan sekadar serangan shadow, melainkan awal dari sebuah konflik antar dunia yang akan menentukan nasib banyak alam semesta. Open quote catatan, istilah Persona World dan Persona Psychic War dalam cerita ini merupakan konsep orisinal untuk fanfiction crossover dan bukan bagian dari alur resmi seri Persona. Close quote. Bab 5. Turnamen Cross Tag Battle dan Keystone Nexus memandang Igor dengan serius. Nexus. Persona Psychic War. Igor mengangguk. Benar, Nexus. Ancaman yang akan datang tidak hanya berasal dari Shadow yang kau kenal. Kini muncul makhluk yang disebut Another Persona. Mereka adalah individu yang telah kehilangan jati diri dan berubah menjadi monster karena pengaruh kekuatan Shadow. Thersa memperhatikan dengan saksama. Thersa Apocalypse. Jadi ancaman ini tidak hanya berasal dari satu dunia. Tepat. Retakan antar dimensi telah menghubungkan banyak dunia. Dunia yang memiliki hubungan dengan kekuatan persona maupun dunia-dunia lain mulai saling bersinggungan. Nagisa mengangkat tangan. Tunggu. Tadi kau menyebut sesuatu bernama BlazBlue Cross Tag Battle.
Apa itu? Igor tersenyum tipis. BlazBlue Cross Tag Battle adalah sebuah peristiwa yang mempertemukan pejuang dari berbagai dunia dalam sebuah turnamen lintas dimensi. Bronya mulai mencatat. Turnamen lintas dimensi, Igor melanjutkan. Dalam turnamen itu, para petarung dari berbagai dunia saling bertemu dan bertarung. Dunia-dunia yang terlibat antara lain, BlazBlue Under Night in Birth, Aribai, Arcana Heart, Senran Kagura, Akatsuki Blitzkampf, Persona 4 Arena. Igor, di balik turnamen tersebut terdapat sebuah benda misterius yang dikenal sebagai Keystone, sebuah artefak yang memiliki hubungan dengan retakan antar dimensi. Nexus teringat pada benda yang ditemukannya. Nexus. Jadi, Keystone yang kutemukan memang berasal dari peristiwa itu. Elizabeth mengangguk. Kemungkinan besar demikian. Kiana menatap Keystone yang dibawa Nexus. Pantas saja Another Carmine berusaha merebutnya. Sogo menyilangkan kedua tangannya. Berarti Keystone bukan sekadar benda biasa. Benar, siapapun yang menguasainya dapat mengaruhi hubungan antara berbagai dunia. Velvet Room kembali hening. Kini Nexus dan teman-temannya mulai memahami bahwa Keystone, Another Persona, dan konflik antar dimensi memiliki kaitan dengan sebuah turnamen besar yang pernah mempertemukan para pejuang dari banyak dunia. Catatan. BlazBlue Cross Tag Battle adalah game pertarungan crossover resmi yang mempertemukan karakter dari BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night in Birth, Airwayboy, serta beberapa seri lain. Dalam cerita ini, unsur Keystone dan Another Persona dikembangkan sebagai bagian dari alur fanfiction crossover. Kenangan dari Cross Tag Battle, Elizabeth memandang benda kuning yang berada di tangan Nexus. Nexus, benda yang sedang kau pegang itu adalah Keystone. Nexus melihat kembali batu bercahaya kuning tersebut. Jadi, benar ini Keystone. Elizabeth mengangguk. Benar. Keystone ini memiliki hubungan dengan dunia persona dan menjadi salah satu kunci yang menghubungkan berbagai dunia. Kiana memperhatikan dengan penasaran. Tunggu. Jadi, Keystone itu berhubungan dengan persona? Benar. Dalam peristiwa Cross Tag Battle, Keystone menjadi salah satu artefak penting yang berkaitan dengan hubungan antar dimensi. Sogo menatap Elizabeth. Jadi, kau pernah berada di sana? Elizabeth tersenyum kecil. Ya, aku pernah ikut dalam peristiwa BlazBlue Cross Tag Battle. Ruangan menjadi hening. Setelah semuanya berakhir, aku kembali ke Velvet Room. Nexus tampak terkejut. Jadi, kau benar-benar pernah melihat dunia itu secara langsung? Benar. Elizabeth kemudian tersenyum lembut. Dan bukan hanya aku. Nexus menatap Elizabeth. Maksudmu? Subit mengangguk. Aegis juga pernah ikut dalam peristiwa Cross Tag Battle. Mata Nexus langsung membelalak. Nexus. Aegis. Mini Aegis ikut terkejut. Kakak Aegis? Elizabeth mengangguk pelan. Ia bertarung bersama petarung dari berbagai dunia dan tetap berjuang dengan tekad yang sama seperti yang selalu kau kenal. Nexus menundukkan kepala sejenak. Kenangan bersama Aegis kembali terlintas di benaknya. Jadi, bahkan setelah semua itu, Nexus, Aegis tetap terus melangkah maju. Elizabeth tersenyum hangat. Benar. Dan hingga kini, ia tetap tidak pernah melupakan seseorang yang sangat penting baginya. Velvet Room kembali sunyi. Mendengar nama Aegis sekali lagi membuat hati Nexus dipenuhi kenangan akan masa lalunya sebagai Makoto Yuki, sekaligus menambah tekadnya untuk menghadapi ancaman besar yang menanti di depan. Open quote. Catatan, dalam cerita resmi BlazBlue Cross Tag Battle, Elizabeth dan Aegis memang merupakan karakter yang dapat dimainkan sebagai bagian dari seri Persona 4 Arena. Hubungan langsung dengan Nexus, Keystone, dan alur Persona Psychic War adalah elemen orisinal dalam fanfiction ini. Close quote. 5. Awal Persona Psychic War Nexus menggenggam Keystone di tangannya. Nexus? Jadi, Aegis benar-benar sedang mencariku? Elizabeth mengangguk pelan. Ya, Nexus. Ia tidak pernah berhenti mencarimu. Kiana mengangkat tangan. Tunggu dulu. Bagaimana Aegis bisa ikut dalam turnamen dunia lain itu? Igor mulai menjelaskan. Setelah berbagai dunia mulai saling terhubung, Aegis dan anggota CS ikut terseret ke dalam peristiwa yang dikenal sebagai Cross Tag Battle. Igor, di sana mereka bertemu para petarung dari berbagai dunia, seperti BlazBlue, Under Night in Birth, Ribai, Arcana Heart, Senran Kagura, Akatsuki Blitzkampf, dan dunia Persona. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Namun keadaan berubah. Shadow mulai muncul dalam jumlah besar.
Bersamaan dengan itu, lahirlah makhluk yang disebut Another Persona. Nexus mengepalkan tangannya. Nexus. Another Persona. Benar. Arena turnamen tidak lagi menjadi tempat pertandingan. Tempat itu berubah menjadi medan perang yang dipenuhi Shadow dan Another Persona. Elizabeth melanjutkan penjelasan. Aegis dan teman-temanmu dari SIS berusaha bertahan. Namun situasi semakin memburuk. Mereka akhirnya terpaksa mundur dan melarikan diri dari arena cross-tag battle. Nexus menundukkan kepalanya. Nexus, jadi. Mereka berhasil selamat. Elizabeth mengangguk. Ya, tetapi tidak semua petarung bernasib sama. Suasana Velvet Room menjadi sunyi. Banyak petarung dari berbagai dunia kehilangan kendali dan berubah menjadi Another Persona. Mereka bukan lagi diri mereka yang dahulu. Shadow telah mengambil alih hati mereka. Kiana terlihat khawatir. Siapa saja yang berubah? Elizabeth menjawab dengan wajah serius. Elizabeth, di antaranya ada petarung dari berbagai dunia, termasuk sosok seperti Ragna, Jin, Hyde, Ruby, dan yang lainnya. Mereka kini menjadi Another Persona dan menjadi ancaman bagi dunia-dunia yang saling terhubung. Sogo mengepalkan tangannya. Jadi itulah sebabnya kita mulai diserang oleh Another Persona. Igor mengangguk. Tepat. Dan alasan mereka memburu Keystone adalah karena artefak itu memiliki hubungan dengan keseimbangan antar dimensi. Nexus memandang Keystone di tangannya. Jadi, inilah alasan mereka terus mengejarku. Benar. Selama Keystone berada di tanganmu, kau akan menjadi salah satu target utama mereka. Velvet Room kembali hening. Kini semua orang memahami bahwa perang yang akan datang bukan sekadar pertempuran melawan Shadow, tetapi sebuah konflik lintas dunia yang akan menentukan nasib banyak alam semesta. Persona Psychic War. Open quote, catatan. Dalam karya resmi, BlazBlue Cross Tag Battle memang mempertemukan karakter dari beberapa seri seperti BlazBlue, Persona 4 Arena, Away, dan Under Night in Birth. Namun konsep para karakter berubah menjadi Another Persona, serta alur Persona Psychic War dan perburuan Keystone adalah elemen orisinal dalam cerita crossover ini. Igor menatap Nexus dengan wajah serius. Benar, musuh yang kau hadapi adalah Another Persona. Mereka akan terus memburu Keystone yang berada di tanganmu. Nexus menggenggam Keystone lebih erat. Jadi, aku harus melindunginya. Tepat. Jangan sampai Keystone jatuh ke tangan mereka. Seluruh ruangan menjadi hening. Namun ingatlah, Nexus. Bahaya tidak hanya datang dari Shadow biasa. Akan muncul banyak musuh yang meniru kekuatan para Persona user dari berbagai dunia. Nexus mengangkat kepalanya. Persona user dari dunia lain? Ya, tetapi dengarkan baik-baik. Teman-temanmu dari CS, termasuk Aegis, masih selamat. Mini Aegis tersenyum lega. Syukurlah, Nexus menghela napas. Berarti mereka berhasil keluar dari cross-tag battle, benar. Namun setelah mereka melarikan diri, Shadow mulai menciptakan tiruan yang menggunakan kekuatan persona. Elizabeth melanjutkan penjelasan. Musuh-musuh itu bukanlah persona user asli. Mereka adalah Shadow yang meniru wujud dan kekuatan para pengguna persona. Bronya mulai mencatat. Jadi mereka adalah salinan, bukan orang aslinya. Tepat. Misalnya, jika ada sosok yang menyerupai Yu Narukami dengan Izanagi, itu bukan Yu yang asli, melainkan Shadow yang menggunakan kekuatan serupa. Hal yang sama dapat terjadi pada persona lain yang dikenal oleh para pengguna persona. Kiana mengangguk pelan. Jadi, kita harus berhati-hati agar tidak mengira mereka adalah teman yang asli. Benar. Igor kemudian memandang langsung ke arah Nexus. Karena itulah misi barumu dimulai. Misi. Sebagai pemegang Arcana World, kau harus mengumpulkan Arcana yang berkaitan dengan para persona user dan berbagai dunia yang terhubung. Igor, setiap Arcana akan menjadi bagian penting untuk menghentikan ancaman yang sedang berkembang. Nagisa bertanya dengan penasaran. Jadi perjalanan kita akan membawa kita ke banyak dunia? Ya. Dunia persona hanyalah permulaan. Banyak dunia lain telah terseret ke dalam konflik ini. Sogo mengepalkan tangannya. Sogo. Berarti kita akan menghadapi musuh dari berbagai dimensi. Igor mengangguk. Tepat. Hanya dengan mengumpulkan Arcana dan melindungi Keystone, keseimbangan antar dimensi dapat dipulihkan. Nexus menatap Keystone di tangannya. Aku mengerti. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi Keystone dan menghentikan Persona Psychic War. Semua yang berada di Velvet Room mengangguk.
Sebuah perjalanan baru kini menanti Nexus dan para sekutunya. Perjalanan melintasi berbagai dunia untuk menghentikan perang besar yang mengancam seluruh dimensi. Open quote, catatan, dalam seri resmi Persona, tidak terdapat alur tentang Another Persona, pengumpulan arkana lintas dunia, atau Persona Psychic War. Elemen-elemen tersebut merupakan konsep orisinal yang dibuat untuk fanfiction crossover ini. Close Nexus menatap Igor dengan penuh perhatian. Nexus, jadi tugasku sekarang adalah mencari kartu arkana yang tersebar di dunia Persona dan juga dunia-dunia lain. Igor mengangguk perlahan. Igor, benar Nexus. Sebagai pemegang Arcana World, perjalananmu tidak lagi terbatas pada satu tempat. Kau akan menjelajahi berbagai dunia dan alam semesta yang saling terhubung untuk menghadapi ancaman yang muncul. Nexus terdiam sejenak. Nexus. Jadi, inilah misiku yang baru. Igor melanjutkan. Karena tugas itulah banyak dunia mengenalmu dengan sebuah julukan. Nexus mengangkat kepalanya. Julukan? Ya. Who Connects Worlds. Ruangan menjadi sunyi. Sogo mengulang pelan. Sogo Who Connects Worlds. Elizabeth tersenyum kepada Nexus. Benar. Banyak orang mengenalmu dengan julukan itu. Bagi mereka, kau adalah sosok yang menghubungkan berbagai dunia. Nagisa tampak terkejut. Jadi, Nexus dikenal di banyak dunia? Ya. Bahkan di beberapa dunia terdapat catatan dan kisah yang menceritakan tentang seorang pengembara bernama Nexus. Nagisa terdiam. Di dalam hatinya, ia mulai mengingat sesuatu. Tunggu. Aku seperti pernah membaca kisah tentang robot biru yang berkelana ke berbagai dunia. Apa jangan-jangan itu memang Nexus? Nagisa memandang Nexus sekali lagi. Jadi, orang dalam buku itu memang benar-benar ada. Nexus tersenyum tipis. Aku sendiri tidak pernah tahu kalau kisahku sampai dikenal di dunia lain. Igor mengangguk. Perjalananmu telah meninggalkan jejak di banyak tempat. Namun ingatlah Nexus, julukan Who Connects Worlds bukan sekadar nama. Itu adalah tanggung jawab. Nexus menggenggam keystone di tangannya. Aku mengerti. Kalau memang itu jalanku, aku akan terus melangkah. Semua yang berada di Velvet Room memandang Nexus dengan penuh harapan. Perjalanan seorang mantan pelajar yang kini menjadi pengembara antar dunia baru saja dimulai. Dan nama Who Connects Worlds akan menjadi simbol dari misinya untuk menjaga hubungan antara berbagai dunia. Open quote, catatan, julukan Who Connects Worlds dan konsep bahwa Nexus menjadi penghubung antar dunia merupakan elemen orisinal dalam fanfiction ini. Dalam seri resmi Persona, Makoto Yuki tidak memiliki gelar tersebut. Close quote. Untuk Nexus. Nagisa terdiam sambil memandang Nexus. Di dalam hatinya ia berkata, jadi dia benar-benar Makoto Yuki. Seorang manusia yang mengorbankan dirinya untuk menghentikan Nyx. Dan sekarang, dia hidup kembali sebagai robot Project PT bernama Nexus. Nagisa semakin kagum pada sosok yang berdiri di depannya. Sementara itu, Nexus kembali menatap Igor. Jadi, benar aku dikenal sebagai Who Connects Worlds. Igor mengangguk perlahan. Benar, Nexus. Itulah nama yang diberikan banyak dunia kepadamu. Dan karena perjalananmu baru saja dimulai, kami akan memberimu kekuatan baru. Nexus tampak terkejut. Kekuatan baru. Benar, kekuatanmu akan berkembang agar mampu menghadapi ancaman yang akan datang. Margaret mengangguk. Dan kekuatan itu adalah ia berhenti sejenak. Kamen Rider. Ruangan langsung menjadi sunyi. Nexus. Kamen Rider? Nagisa membelalakan mata. Hah, Kamen Rider. Kiana juga tampak terkejut. Tunggu. Maksudmu kekuatan Kamen Rider? Sogo ikut melangkah maju. Kau benar-benar akan memberikan kekuatan Kamen Rider kepada Nexus? Benar. Kekuatan itu akan menjadi bagian dari perjalanan barunya. Kiana masih terlihat bingung. Tapi, bagaimana kau bisa mengetahui tentang kami? Shoichi menatap Igor dengan serius. Bahkan tentang dunia Kamen Rider? Teresa ikut bertanya. Tears Apocalypse. Dan tentang dunia Honkai. Igor tersenyum tenang. Velvet Room berada di antara berbagai kemungkinan. Karena itu, kami mengetahui bahwa berbagai dunia kini mulai saling terhubung. Kami juga mengetahui bahwa kalian telah bekerja sama menghadapi ancaman yang melintasi dimensi. Elizabeth menambahkan. Elizabeth, dunia Persona, dunia Honkai, dan dunia Kamen Rider kini memiliki hubungan yang tidak dapat diabaikan. Sogo mengangguk perlahan. Jadi, itulah sebabnya kau mengetahui keberadaan kami. Tepat.
Kalian semua adalah bagian dari peristiwa yang lebih besar daripada yang kalian sadari. Velvet Room kembali dipenuhi keheningan. Kini semua orang memahami bahwa Igor dan para penghuni Velvet Room telah lama mengamati hubungan antar berbagai dunia. Dan bahwa perjalanan Nexus akan segera memasuki babak baru dengan kekuatan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Open quote, catatan, konsep Nexus memperoleh kekuatan Kamen Rider dari Velvet Room merupakan elemen orisinal dalam fanfiction crossover ini dan tidak berasal dari cerita resmi Persona, Kamen Rider, maupun Honkai Impact Record. Close quote. Kehadiran Kamen Rider Persona Velvet Room kembali diselimuti cahaya biru. Igor berdiri dengan tenang sambil menatap Nexus. Velvet Room tidak menyembunyikan kenyataan tentang hubungan berbagai dunia. Karena itu, sudah waktunya kau menerima kekuatan barumu. Nexus melangkah maju. Kekuatan baru? Igor mengangguk. Mulai hari ini, kau akan berjalan sebagai Kamen Rider Persona. Ruangan langsung hening. Next Kamen Rider. Persona? Nagisa membelalakan mata. Kamen Rider Persona? Elizabeth tersenyum. Benar. Sebagai Kamen Rider Persona, kekuatan persona milikmu akan dapat digunakan bersama kemampuan transformasimu. Persona yang telah menjadi rekanmu akan tetap bertarung bersamamu. Theodore menambahkan. Kekuatan itu juga akan berkembang seiring perjalananmu sebagai Arcana World. Nexus mengangguk perlahan. Nexus, jadi kekuatan personaku juga akan bertambah. Margaret kemudian melanjutkan. Bukan hanya itu, kau juga akan mampu menggunakan teknik Fusion Spell. Nexus tampak penasaran. Fusion Spell? Ya. Dengan menggabungkan kekuatan beberapa persona yang kau miliki, kau dapat menciptakan serangan yang jauh lebih kuat untuk menghadapi Shadow dan Another Persona. Kiana tersenyum. Kedengarannya luar biasa. Sogo mengangguk. Sogo Tokiwa, itu akan membuat Nexus menjadi lebih kuat dalam menghadapi perang yang akan datang. Igor kemudian mengangkat tangan kanannya. Di hadapan Nexus, muncul sebuah sabuk berwarna biru dan emas dengan lambang kartu Arcana di bagian tengahnya. Cahaya biru memenuhi seluruh Velvet Room. Nexus, Igor, aku mempercayakan kekuatan ini kepadamu. Igor, gunakanlah dengan bijaksana. Mulai hari ini, sabuk ini akan dikenal sebagai Persona Driver. Nexus memandang sabuk itu dengan takjub. Persona Driver, Elizabeth tersenyum. Dengan Persona Driver, kau akan dapat berubah menjadi Kamen Rider Persona dan memanggil kekuatan Persona dalam satu transformasi. Mini Aegis terbang mengelilingi Nexus dengan penuh semangat. Wah, Nexus-san akan menjadi Kamen Rider Persona. Nagisa tersenyum kagum. Nagisa Shiota. Sepertinya perjalananmu benar-benar memasuki babak baru. Nexus menerima Persona Driver dengan kedua tangannya. Ia menatap Igor dengan penuh tekad. Aku menerimanya. Demi melindungi semua dunia, aku akan menggunakan kekuatan ini sebaik mungkin. Cahaya Velvet Room bersinar semakin terang, seolah menandai dimulainya perjalanan baru bagi Nexus sebagai Kamen Rider Persona, sang pengembara antar dunia yang memikul harapan untuk menghentikan Persona Psychic War. Open quote, catatan, Fusion Spell merupakan mekanik yang memang muncul dalam beberapa game Persona. Sementara Persona Driver dan identitas Kamen Rider Persona adalah elemen orisinal yang dibuat khusus untuk cerita crossover ini. Close. Bab 5. Arcana baru sang Kamen Rider Persona. Igor mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru memenuhi seluruh Velvet Room dan beberapa kartu Arcana baru mulai muncul melayang di udara. Nexus. Igor, Persona. Driver bukanlah satu-satunya anugerah yang akan kau terima. Nexus menatap kartu-kartu itu. Kartu Arcana? Benar. Kartu-kartu Arcana ini akan menjadi media untuk menggunakan kekuatan Persona dalam wujud barumu sebagai Kamen Rider Persona. Elizabeth melanjutkan penjelasan. Saat kau menggunakan kartu-kartu ini bersama Persona Driver, kekuatan Persona akan menjawab panggilanmu. Dan setiap pemanggilan akan diawali dengan ikatan antara hati dan Persona. Elizabeth mengucapkan kalimat yang sudah sangat dikenal di Velvet Room. I am thou art I. Cahaya dari kartu-kartu itu semakin terang. Sogo memperhatikan dengan serius. Jadi, semua kekuatan itu berasal dari Persona? Tepat. Kelompok pertama adalah Persona Rider. Nagisa berkedip. Persona Rider? Benar. Mereka bukanlah Kamen Rider yang asli. Mereka adalah manifestasi persona yang mengambil inspirasi dari kekuatan para Kamen Rider dan dapat dipanggil melalui Arcana. Di hadapan Nexus muncul beberapa kartu baru.
Di antaranya adalah Persona Build, Persona Zero One, Persona Kabuto, Persona Fize, Persona Agito. Kiana memandang kartu-kartu itu dengan kagum. Jadi, mereka akan bertarung sebagai persona milik Nexus. Benar. Igor kemudian mengangkat tangan kirinya. 6 kartu arkana baru muncul dengan cahaya yang berbeda. Namun masih ada satu kelompok kekuatan lagi. Yaitu Herrscher of Persona. Kiana tampak terkejut. Herrscher of Persona? Ya, kekuatan ini merupakan persona yang terinspirasi oleh kekuatan Herrscher. 6 kartu itu bersinar satu demi satu. Di antaranya adalah Persona Herrscher of Flamesion, Persona Herrscher of Thunder, Persona Herrscher of Reason, Persona Herrscher of Truth, Persona Herrscher of Rebirth, Persona Herrscher of Death. Margaret tersenyum. Setiap kartu akan menjawab panggilanmu ketika ikatanmu dengan persona telah cukup kuat. Theodore menambahkan, dan seperti persona lainnya, saat dipanggil, mereka akan menjawab dengan kata-kata yang menjadi simbol kontrak. Seluruh kartu mulai memancarkan cahaya biru. Suara mereka bergema memenuhi Velvet Room. Suara persona, I am thou, thou art I. Nexus memandang seluruh kartu yang melayang di hadapannya. Jadi, inilah kekuatan baruku. Igor mengangguk. Gunakan kekuatan arkana ini untuk melindungi dunia, menghentikan another persona, dan mengakhiri persona psychic war. Nexus menerima seluruh kartu arkana tersebut. Ia menggenggam persona driver di satu tangan dan kartu-kartu baru di tangan lainnya. Nexus, aku bersumpah, Nexus, aku akan menggunakan kekuatan ini demi melindungi semua dunia yang saling terhubung. Cahaya Velvet Room kembali bersinar terang, menandai dimulainya era baru bagi Nexus, sang Kamen Rider Persona dan Who Connects Worlds. Open quote, catatan Persona Rider, Herrscher of Persona, serta kartu Arkana yang menggabungkan unsur Kamen Rider dan Honkai, adalah konsep orisinal yang dibuat khusus untuk fanfiction crossover ini, dan bukan bagian dari cerita resmi seri Persona, Kamen Rider, maupun Honkai Impact Thickered. 5. Kelahiran resmi Kamen Rider Persona. Kiana masih menatap kartu-kartu arkana yang melayang di udara. Kiersher of Persona. Sogo juga memperhatikan Persona Driver di tangan Nexus. Sokiwa, dan Persona Rider. Igor melangkah maju. Suara Velvet Room menjadi sunyi. Nexus. Kekuatan ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah tanggung jawab. Sebagai Who Connects Worlds, kau akan melindungi keseimbangan berbagai dunia. Jadi, apakah kau siap menerima tanggung jawab ini? Nexus menatap Persona Driver, lalu memandang semua orang di ruangan. Ia mengangguk dengan mantap. Ya, aku siap. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi semua dunia. Nexus mengangkat tangan kanannya. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan kontrak yang menjadi simbol ikatan persona. I am thou, thou art I. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, seluruh Velvet Room dipenuhi cahaya biru keemasan. Semua kartu arkana mulai berputar mengelilingi Nexus. Kartu Persona Rider dan Herrscher of Persona satu demi satu berubah menjadi cahaya dan menyatu ke dalam tubuh Nexus. Mini Aegis menatap dengan kagum. Mini Aegis, Nexus-san? Cahaya kemudian berkumpul di bagian dada Nexus. Persona Driver bersinar terang sebelum terpasang dengan sempurna pada armor biru miliknya. Simbol Arcana World di bagian tengah Driver memancarkan cahaya biru yang lembut. Elizabeth tersenyum. Elizabeth, kontrak telah selesai. Margaret mengangguk. Semua Arkana telah menerima Nexus sebagai pemiliknya. Theodore menambahkan. Mulai hari ini, kekuatan Persona Rider dan Herrscher of Persona akan menjawab panggilannya. Nagisa tersenyum kagum. Nagisa Shiota, luar biasa. Aura Nexus benar-benar berubah. Kiana ikut tersenyum. Sekarang kau benar-benar terlihat seperti seorang pahlawan. Sogo mengangguk bangga. Selamat datang, sesama Kamen Rider. Igor menutup matanya sejenak lalu membuka kembali dengan senyum tenang. Igor, dengan ini, mulai hari ini, kau resmi menjadi persona. Cahaya memenuhi seluruh Velvet Room. Di balik sinar itu, perjalanan baru Nexus sebagai Arcana World, Who Connects Worlds, dan Kamen Rider Persona pun resmi dimulai. Perang besar Persona Psychic War kini menantinya di berbagai dunia. Persona Driver. Sebenarnya, apa itu Kamen Rider? Kenapa kekuatan barunya disebut Kamen Rider Persona? Kiana tersenyum. Kamen Rider adalah seorang pahlawan yang menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain dan menyelamatkan dunia. Nagisa tampak penasaran. Menyelamatkan dunia. Sogo Tokiwa melangkah maju. Biar aku yang menjelaskan.
Semua orang memandang ke arah raja waktu itu, Sogo Tokiwa. Kamen Rider adalah nama yang diberikan kepada para pejuang yang bertarung melawan kejahatan demi melindungi kehidupan. Di berbagai zaman dan dunia, selalu ada Kamen Rider yang bangkit ketika dunia berada dalam bahaya. Nagisa mendengarkan dengan saksama. Setiap Kamen Rider memiliki asal-usul dan kekuatan yang berbeda. Ada yang memperoleh kekuatannya dari teknologi, ada yang dari energi misterius, ada yang dari latihan, dan ada pula yang mengubah kekuatan musuh menjadi harapan untuk melindungi orang lain. Shoichi Tsugami mengangguk. Yang terpenting bukanlah dari mana kekuatannya berasal, tetapi bagaimana kekuatan itu digunakan. Yusuke Godai tersenyum hangat. Seorang Kamen Rider selalu berusaha melindungi senyum orang lain. Walaupun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri, Nagisa mulai memahami. Jadi, menjadi Kamen Rider bukan hanya soal bertarung. Benar, menjadi Kamen Rider berarti memikul tanggung jawab untuk terus melangkah, bahkan ketika menghadapi rasa takut. Kiana menoleh kepada Nexus. Karena itu Igor memilihmu. Kau pernah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan dunia. Mini Aegis tersenyum bangga. Nexus-san memang seorang pahlawan. Nexus memandang persona driver di dadanya. Jadi, menjadi Kamen Rider Persona berarti aku akan membawa tekad seorang Kamen Rider dan kekuatan persona untuk melindungi semua dunia. Sogo mengangguk. Tepat. Dan sekarang, kau adalah bagian dari kami. Nagisa tersenyum. Sekarang aku mengerti. Kamen Rider bukan sekadar kekuatan. Kamen Rider adalah simbol keberanian dan harapan bagi orang-orang yang ingin melindungi dunia. Semua orang mengangguk. Di dalam Velvet Room, Nexus kini memulai perjalanan barunya sebagai Kamen Rider Persona, membawa semangat seorang Persona user sekaligus tekad seorang Kamen Rider untuk menghadapi perang besar yang menanti. Rider Persona. Setelah penjelasan mengenai Kamen Rider selesai, Igor kembali mengangkat tongkatnya. Cahaya biru memenuhi seluruh Velvet Room. Nexus. Igor, kini kau telah resmi menjadi Kamen Rider Persona. Nexus mengangguk. Nexus. Ya, Master Igor. Igor tersenyum. Namun, seorang Kamen Rider belum lengkap tanpa kendaraan yang menemaninya di medan pertempuran. Nexus tampak penasaran. Kendaraan? Benar. Di tengah ruangan muncul sebuah sepeda motor berwarna biru, hitam, dan emas. Di bagian depannya terdapat lambang Arcana World yang bersinar lembut. Mini Aegis terbang mengelilinginya. Mini Aegis. Wah, keren sekali Nexus-san. Kiana tersenyum kagum. Jadi itu rider machine milik Nexus? Igor. Tepat. Igor. Motor ini bernama Persona Bike. Kendaraan ini diciptakan khusus untuk seorang Kamen Rider Persona. Sogo memperhatikan motor tersebut. Sogo Tokiwa. Jadi, ini bukan motor biasa. Benar. Persona Bike dapat digunakan sebagai kendaraan maupun membantu dalam pertempuran melawan Shadow dan Another Persona. Elizabeth melanjutkan. Dan kemampuan utamanya adalah beradaptasi dengan Arcana yang digunakan Nexus. Nagisa tampak kagum. Beradaptasi? Ya. Saat Nexus menggunakan kartu Arcana tertentu, Persona Bike dapat berubah mengikuti kekuatan Persona Rider yang sedang digunakan. Beberapa gambar cahaya muncul di atas motor itu. Contohnya, Persona Drag Rancer, terinspirasi dari naga milik Kamen Rider Ryuki. Persona Machine Tornador, terinspirasi dari kendaraan Kamen Rider Agito. Persona Autovajin, terinspirasi dari kendaraan Kamen Rider Vice. Dan masih banyak bentuk lain yang akan terbuka seiring perjalananmu. Nexus berjalan mendekati motor itu. Nexus, setiap Persona Rider akan memberikan bentuk baru pada Persona Bike. Tepat, Igor. Arcana yang kau kuasai akan menentukan evolusi kendaraanmu. Shoichi mengangguk sambil tersenyum. Kendaraan yang bisa berkembang bersama pengendaranya. Itu cocok untuk seorang Kamen Rider. Yusuke tersenyum. Rawatlah motor itu baik-baik. Rider Machine adalah partner penting dalam setiap perjalanan. Nexus menyentuh setang Persona Bike. Motor itu langsung menyala dengan cahaya biru. Suara lembut bergema di seluruh Velvet Room. Persona Bike. System linked, Arcana World confirmed. Welcome, Kamen Rider Persona. Nexus tersenyum. Nexus, mulai sekarang, kita akan bertarung bersama. Persona Bike mengeluarkan suara mesin yang halus seolah menjawab tekad pengendaranya. Igor menatap Nexus untuk terakhir kalinya. Igor, pergilah, Nexus. Bersama Persona Driver, Arcanamu, dan Persona Bike, lindungilah dunia-dunia yang saling terhubung. Nexus mengangguk mantap. Ya,
Aku akan menjalankan misiku sebagai Who Connects Worlds dan Kamen Rider Persona. Cahaya Velvet Room kembali bersinar, menandai dimulainya perjalanan baru Nexus bersama Rider Machine barunya. Open quote. Catatan, dalam seri resmi Kamen Rider, kendaraan seperti Machine Tornador dan Autovagin memang merupakan Rider Machines masing-masing rider. Sementara Persona Bike serta bentuk-bentuk seperti Persona Drag Ranger adalah konsep orisinal yang dibuat khusus untuk cerita crossover ini. Close quote. Memandang Persona Driver dan Persona Bike yang kini menjadi miliknya. Nexus, baiklah. Aku akan menggunakan semua kekuatan ini dengan sebaik mungkin. Mini Aegis tersenyum lebar sambil berputar di udara. Bagus sekali, Nexus Sen. Sekarang, Nexus Sen resmi menjadi Kamen Rider Persona. Semua orang ikut tersenyum. Namun, senyum Igor perlahan menghilang. Suasana Velvet Room mendadak menjadi sunyi. Tetapi, ada satu hal yang harus kau waspadai. Nexus menatap Igor. Ada apa? Akan ada seseorang yang memburumu. Tujuannya hanya satu, membunuhmu. Semua orang langsung terkejut. Membunuhku? Siapa dia? Elizabeth menarik napas pelan. Sosok itu memiliki hubungan dengan masa lalumu. Dan penampilannya sangat mirip dengan seseorang yang pernah melindungimu. Nexus perlahan membelalakan mata. Jangan bilang. Aegis? Igor menggelengkan kepala. Bukan. Ia bukan Aegis yang kau kenal. Keheningan memenuhi Velvet Room. Ia adalah makhluk lain. Sebuah shadow yang lahir dari kegelapan. Namanya Shadow Evil. Nexus mengulang nama itu. Nexus. Elizabeth mengangguk. Shadow Evil bukan shadow biasa. Ia jauh lebih berbahaya dan memiliki kecerdasan tinggi. Ia mengambil wujud yang menyerupai Aegis untuk mengguncang hatimu. Sogo mengepalkan tangan. Jadi itulah alasan penampilannya mirip Aegis. Benar. Ia ingin memanfaatkan kenangan dan penyesalanmu. Kiana menatap Nexus dengan khawatir. Jadi musuh ini menyerang hati lawannya, bukan hanya tubuhnya. Tepat. Shadow Evil lahir dari eri emosi gelap dan memanfaatkan masa lalu seseorang sebagai senjata. Nexus terdiam. Kenangan tentang pertarungan terakhir melawan Nyx dan perpisahannya dengan Aegis kembali terlintas. Elizabeth berbicara dengan lembut. Karena kau pernah mengorbankan dirimu demi teman-temanmu dan dunia. Shadow Evil menggunakan kenangan itu untuk mencoba menghancurkan tekadmu. Mini Aegis terbang mendekati Nexus. Jangan khawatir, Nexus-san. Aku akan selalu menemanimu. Nexus tersenyum tipis. Terima kasih, Mini Aegis. Ia kemudian memandang Igor. Kalau memang Shadow Evil ingin datang, aku tidak akan lari. Aku akan menghadapinya sebagai Kamen Rider Persona. Igor mengangguk puas. Itulah jawaban yang kuharapkan. Cahaya Velvet Room kembali berpendar pelan. Di balik kedamaian ruangan itu, ancaman baru telah menunggu. Sosok misterius bernama Shadow Evil. Musuh yang akan menguji bukan hanya kekuatan Nexus, tetapi juga hatinya. Open quote. Catatan. Shadow Evil yang menyerupai Aegis adalah karakter orisinal dalam fanfiction ini dan bukan bagian dari cerita resmi seri Personatia. Close quote. Sunyi. Igor menatap Nexus dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Benar. Musuh yang akan kau hadapi bukanlah another persona biasa. Ia adalah pemegang Arcana of the Fall. Nexus mengernyit. Arcana of the Fall? Igor mengangguk perlahan. Arcana of the Fall adalah simbol kehancuran, keputusasaan, dan akhir dari harapan. Dalam konflik Persona Psychic War, Arcana ini menjadi kebalikan dari jalan yang kau pilih sebagai Arcana of the World. Ruangan menjadi hening. Arcana World melambangkan harapan, hubungan antar dunia, dan masa depan. Sedangkan Arcana of the Fall melambangkan kejatuhan dan keinginan untuk mengakhiri semua ikatan. Nexus mengepalkan tangannya. Jadi, aku harus melawannya, benar. Elizabeth melanjutkan dengan nada pelan. Pemilik Arcana of the Fall itu dikenal sebagai Shadow Evil Aegis. Semua orang terdiam. Mini Aegis menundukkan kepala. Shadow Evil Aegis. Igor mulai menjelaskan. Shadow Evil Aegis bukanlah Aegis yang pernah menjadi temanmu. Ia hanyalah Shadow yang mengambil wujud menyerupai Aegis untuk memanfaatkan kenanganmu. Penampilannya menyerupai seorang gadis robot, tetapi auranya dipenuhi kegelapan. Nexus membayangkan sosok itu. Igor melanjutkan. Armornya berwarna hitam dan putih. Rambutnya memadukan warna putih dan hitam. Matanya bersinar kuning dengan kilatan merah gelap. Wajahnya selalu menampilkan senyum yang menyimpan kesedihan sekaligus terasa menyeramkan.
Elizabeth mengangguk. Ia terus memanggil nama Makoto Yuki. Namun bukan untuk melindungimu, melainkan untuk menghancurkan Nexus. Sogo mengepalkan tangannya. Soto Kiwa. Jadi ia sengaja menggunakan wujud Aegis untuk mengguncang hati Nexus. Tepat, ia memahami bahwa Aegis adalah kenangan terkuat dalam hidupmu. Nexus menundukkan kepala sejenak. Jadi, musuh terbesarku adalah bayangan dari masa laluku sendiri. Igor mengangguk. Benar. Pertarungan antara Arcana World dan Arcana of the Fall bukan hanya pertarungan kekuatan. Itu juga pertarungan keyakinan. Mini Aegis menggenggam tangan kecil Nexus. Nexus San, aku percaya Nexus San bisa menang. Nexus tersenyum tipis. Ia menatap persona driver di dadanya. Nexus, jika itu takdirku, aku akan menghadapi Shadow Evil Aegis. Bukan karena kebencian, tetapi untuk melindungi semua dunia dan orang-orang yang masih percaya padaku. Igor tersenyum pelan. Itulah tekad seorang Arcana World. Di dalam Velvet Room, semua orang menyadari bahwa musuh berikutnya bukan sekadar makhluk kuat. Shadow Evil Aegis adalah bayangan yang lahir untuk menguji hati Nexus, memaksa sang Who Connects Worlds memilih antara tenggelam dalam masa lalu atau terus melangkah menuju masa depan. Open quote, catatan, Arcana of the Fall dan Shadow Evil Aegis adalah elemen orisinal dalam fiction ini. Dalam seri resmi Persona, Arcana yang dikenal adalah Arcana Tarot seperti The Fool, The World, Death, dan lainnya. Tidak ada Arcana resmi bernama The Fall. Close quote. Aegis benar-benar ingin membunuhku? Igor mengangguk perlahan. Benar, Nexus. Ia lahir dari kegelapan yang memanfaatkan kenangan akan pengorbananmu. Karena itulah, Arcana of the Fall menjadi salah satu ancaman terbesar dalam Persona Psychic War. Ruangan kembali sunyi. Kemudian Igor melanjutkan. Namun, ada satu hal yang harus kau ketahui. Apa itu? Igor memandang Nexus dengan tatapan tenang. Dahulu, sebelum kau terlahir kembali sebagai Nexus, Aegis pernah datang ke Velvet Room. Nexus langsung terkejut. Apa? Aegis? Pernah datang ke sini? Elizabeth mengangguk pelan. Benar. Setelah pengorbananmu sebagai Makoto Yuki, Aegis datang ke Velvet Room. Ia tidak datang untuk meminta kekuatan. Ia datang untuk mencari sebuah jawaban. Nagisa memiringkan kepala. Jawaban? Maksudnya? The answer? Igor mengangguk. Peristiwa itu dikenal sebagai The Answer. Semua orang memperhatikan penjelasan Igor. Setelah kehilangan Makoto Yuki, Aegis diliputi kesedihan dan kebingungan. Ia mempertanyakan mengapa seseorang rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Dalam pencarian itulah, ia berusaha memahami makna kehidupan, kehilangan, dan tekad untuk terus melangkah. Kiana mendengarkan dengan saksama. Jadi, The Answer adalah perjalanan Aegis untuk memahami pengorbanan Makoto. Tepat. Aegis akhirnya menyadari bahwa meskipun seseorang telah tiada, kenangan, harapan, dan tekad yang ditinggalkannya tetap hidup di hati orang-orang yang dilindunginya. Nexus menundukkan kepala. Ia teringat masa lalunya sebagai Makoto Yuki. Jadi, Aegis benar-benar terus mencariku. Elit tersenyum lembut. Ya, dan hingga hari ini, ia masih berharap suatu hari dapat bertemu denganmu lagi. Mini Aegis memegang tangan Nexus. Nexus-san, kakak Aegis pasti tidak pernah melupakanmu. Nexus menutup matanya sejenak. Aegis, Igor kemudian berbicara kembali. Karena itulah Shadow Evil Aegis sangat berbahaya. Ia mencoba memutarbalikkan makna The Answer. Jika Aegis mencari jawaban untuk tetap melangkah maju, maka Shadow Evil Aegis ingin menjadikan kesedihan itu sebagai alasan untuk menghancurkan harapan. Nexus membuka matanya. Tatapannya kini penuh tekad. Nexus, aku akan menjaga jawaban yang telah ditemukan Aegis. Dan aku akan menghentikan Shadow Evil Aegis. Igor tersenyum. Itulah jawaban seorang Who Connects Worlds. Velvet Room kembali diterangi cahaya biru. Di tengah keheningan itu, Nexus memahami bahwa pertempuran yang akan datang bukan hanya tentang menyelamatkan dunia, tetapi juga menjaga makna pengorbanan yang pernah menjadi inti dari The Answer. Open quote, catatan. Dalam cerita resmi Persona TFS, The Answer memang merupakan epilog yang berfokus pada perjalanan Aegis setelah pengorbanan Makoto Yuki, saat ia berusaha memahami arti kehilangan dan melanjutkan hidup. Sementara Shadow Evil Aegis, Arcana of the Fall, dan hubungannya dengan Persona Psychic War adalah elemen orisinal dalam fanfiction ini. Close quote.
Kembali diselimuti keheningan. Igor menatap Nexus dengan penuh kebijaksanaan. Dahulu, Aegis mencari sebuah jawaban yang disebut the answer. Namun kini, Igor mengangkat tongkatnya dan cahaya biru memenuhi ruangan. Perjalanan itu telah berubah. Jawaban yang harus kau cari sekarang adalah the true answer. Nexus mengangkat kepalanya. The true answer? Benar. The true answer adalah jawaban yang hanya bisa ditemukan olehmu sendiri. Igor, perjalananmu sebagai Who Connects Worlds bukan sekadar mengalahkan musuh. Kau harus menjelajahi dunia persona dan berbagai dunia lain. Kau harus mengumpulkan kartu-kartu arkana yang tersebar. Dan kau harus menghentikan perang besar yang dikenal sebagai Persona Psychic War. Elizabeth melanjutkan. Elizabeth, tetapi perjalananmu juga merupakan perjalanan untuk memahami dirimu sendiri. Rasa kehilangan, penyesalan, dan harapan yang masih tersisa. Nexus menatap lantai Velvet Room. Jadi, aku harus menemukan the true answer. Tentang beban yang selama ini kubawa. Tentang Aegis. Mini Aegis terbang mendekat dan memegang tangan Nexus dengan kedua tangannya yang kecil. Nexus-san. Kakak Aegis tidak ingin Nexus-san terus menyalahkan diri sendiri. Nexus terdiam. Kata-kata Mini Aegis membuatnya mengingat kembali hari terakhirnya sebagai Makoto Yuki. Kiana melangkah mendekat. Masa lalu memang tidak bisa diubah. Tapi kita masih bisa menentukan langkah berikutnya. Nagisa mengangguk. Benar. Mungkin perjalanan ini bukan hanya untuk menyelamatkan dunia, tapi juga untuk menemukan jawaban yang selama ini kau cari. Igor tersenyum tipis. Tepat. Ketika seluruh arkana telah terkumpul, dan ketika Persona Psychic War mencapai akhirnya, kau akan berhadapan dengan Shadow Evil Aegis pemegang Arcana of the Fall. Pada saat itulah, the true answer akan terungkap. Nexus perlahan menggenggam Persona Driver di dadanya. Aku mengerti. Aku akan mengumpulkan semua Arcana. Aku akan menghentikan Persona Psychic War. Nexus, dan ia menarik napas dalam. Aku akan menemukan the true answer. Seluruh penghuni Velvet Room tersenyum melihat tekad itu. Di bawah